Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Sekarang surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam. Surat ke-68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubshiru wa yubshirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nun wal qalami dan demi kolam. Wa ma yasturun dan mereka yang menulis. Atau wa ma yasturun dan mereka yang menulis. Ma anta engkau bukan binikmati rabbika dengan nikmat Tuhanmu bimajnun gila. Wa inna laka sesungguhnya bagimu la ajron
ganjaran ghairu mamnun, terus menerus. Wa innaka sesungguhnya engkau la'ala khuluqin azim, sungguh memiliki akhlak yang besar. Fasatubsiru, engkau akan melihat, wa yubsirun, dan mereka pun akan melihat. Bi ayyikumul maftun, dengan apa kalian menganggap kepadanya gila. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu, dia yang maha mengetahui, biman dhalla, terhadap orang yang sasar, an sabilihi, dari jalannya, wa huwa a'lamu, dan ia Allah maha mengetahui, bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, itu untuk terjemah dari surat Al-Qalam ayat 1 sampai ayat 7. Ini sudah diterangkan tentang masalah huruf muqatta'ah. Di dalam Al-Quran ada yang satu huruf, seperti nun, shod, qaf, kan begitu. Ada yang dua huruf, ya, sin. Ya. Ada yang tiga huruf, alif, lam, mim. Ada yang empat huruf, ha, ya, ain, shod. Ada yang sampai 5 huruf, ka, ha, ya, ain, shod, gitu kan. Nah, ini disebut huruf muqatta'ah, yang tentunya maksud yang sebenarnya tidak ada yang tahu. Makanya tidak ada keterangan yang sahih tentang menerjemahkan huruf-huruf muqatta'ah ini. Jadi kalau misalkan kita suka menerjemahkan, Allah yang lebih tahu pada atau atas maksudnya, kan memang itu. Di bahasa Arab kan Allahu a'lam bimuradih. Nah, kenapa? Ya ini karena tidak tahu apa maksud yang sebenarnya. Hanya mungkin ada beberapa qaul saja. Seperti di sini ada kalimat nun. Itu ada yang memiliki qaul, itu nun di sini adalah hautun azim, ikan yang sangat besar. Itu kan ada yang menyebutkan hautun azim, itu ikan yang sangat besar. Nah, tapi itu hanya sekedar wakila, ada yang mempunyai kawal. Dan kemudian banyak juga terjemah-terjemah tentang nun ini adalah cenderung terhadap ikan, terjemahnya. Tapi itu bagian dari pendapat-pendapat yang menerjemahkan tentang nun ini. Tapi yang sebenarnya ya tetap Allah yang maha tahu tentang maksud kalimat itu. Wal qalami wa ma yasturun, dan qalam, dan mereka menulisnya. Nah, yang dimaksud dengan kata wa ma yasturun ini kalau menurut Ibnu Abbas itu adalah kalimat nun wal qalami wa ma yasturun itu menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang paling pertama menciptakan adalah al-qalam. Maka ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu kan bil qalam. Nah, makanya menurut Ibnu Abbas pertama kali ia menciptakan adalah al-qalam. Yang kemudian setelah adanya al-qalam supaya mencatat. Mencatat apa?
di antaranya yaitu kainun ila antaqumas saah. Itu adalah kejadian-kejadian, ketentuan-ketentuan bagi makhluk dan yang lainnya ila antaqumas saah, sampai terjadinya hari kiamat. Nah, jadi itu diantaranya. Apa yang dimaksud kain ini? Ternyata ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Nah, sumbernya dari Abi Hurairah. Kemudian ia mendengar Rasulullah, kata Rasulullah yaitu ketika menerangkan inna awwala syai'in khalaqahullahu al-qalam, yang pertama kali Allah menciptakan itu adalah al-qalam, yang kemudian menciptakan lagi adalah kemudian menulis. Setelah ada qalam ini menulis. Nah, ditanyakan yaitu wama aktub, wa maktub, apa yang kau tulis? Nah, kemudian aktubu, aku akan menulis, mayakunu, apa yang terjadi. Pertama, min amalin, tentang amal-amal manusia. Itu sudah tercatat, gitu kan. Yang kedua, au rizkin, atau rizki, itu kan, au asarin, atau asar-asar, bekas-bekas, au ajalin, atau ajal-ajal. Jadi masing-masing sudah dicatat, gitu kan. Itulah, jadi Allah mencatat segalanya setelah Allah menciptakan al-qalam. Jadi nggak ada yang terlewat. Bahkan kesininya kan ketika manusia di dalam rahim seorang ibu, begitu usia 4 bulan, ternyata Allah menyuruh kepada malaikat supaya mencatat. Nah, yang dicatat itu. Yang dicatat itu adalah pertama tentang masalah sakiyun am saidun. Nasib itu kan tentang masalah jelek dan baiknya. Itu kan. Kemudian tentang masalah rizkuhu, rizkinya. Termasuk juga tentang masalah yaitu ajalnya. Nah, jadi tentang sakiyun, tentang masalah rizki, tentang masalah ajal, termasuk tentang persoalan jodoh. Jadi Allah sudah catat, gitu kan, semuanya. Jadi tidak ada manusia yang keluar dari sebuah catatan Allah. Makanya kalau terjadi, itulah memang bagian yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Jadi tidak akan orang yang keluar, hidup ini keluar dari catatan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Ya, kalau misalkan dalam urusan rezeki takarannya sudah seperti itu, ya seperti itu, gitu kan. Mau istilahnya cari kemana kemari, nges takaranana seperti itu, ya seperti itu, gitu kan. Ada kan orang usahanya sama tapi rezekinya beda. Bahkan istilahnya ada orang yang jabatannya sama, gitu kan, kelasnya sama, gitu kan, tapi rezekinya beda. Memang semuanya sudah ada, gitu kan, sebuah catatan. Nah, itu diantaranya Allah yang pertama kali menciptakan al-qalam, dan setelah itu Allah mencatat segalanya. Jadi para malaikat disuruh untuk mencatat segalanya, termasuk yaitu mencatat dalam persoalan-persoalan amal, rizki, asar, dan ajal. Bahkan di dalam lafadz yang lain, summa khutima alal qalami falam yatakallam ila yaumil qiyamah summa khalaqal aqla.
Kemudian ditutup itu al-qalam, falam yatakallam ila yaumil qiyamah, maka tidak lagi bicara sampai hari kiamat. Summa khalaqal aqla, kemudian ia menciptakan akal. Itu diantara hadis-hadis yang berkaitan dengan nun wal qalami wa ma yasturun. Kemudian ada juga yaitu yang dimaksud dengan kalimat wal qalam itu ada yang menyebutkan jenis seperti allamal insana alladzi allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam. Ada juga yang dimaksud adalah wa ma yasturun, mereka mencatat, maksudnya ma ya'malun, apa yang mereka lakukan. Nah, kemudian ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, maksudnya engkau bukan termasuk yang majnun dengan nikmat Tuhanmu. Jadi lasta, kau bukan bagian orang yang majnun bi ni'mati rabbika, dengan nikmat-nikmat Tuhanmu. Ini kan berkaitan dengan orang menuduh kepada Rasul itu majnun, gila. Padahal Nabi itu tidak termasuk golongan itu. Karena Nabi itu justru penuh dengan nikmat-nikmat Tuhanmu. Jadi pada waktu itu dianggap lantaran Nabi ini menerangkan sesuatu yang aneh, yang tidak biasa mereka dengar dan sulit untuk dibuktikan secara kasat mata, gitu kan. Maka dianggap bahwa Nabi itu adalah orang-orang gila, gitu kan. Padahal di sini jawab ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Bahkan Nabi ini termasuk wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi ini orang yang memiliki akhlak yang paling luar biasa. Jadi Nabi ini memiliki akhlak yang luar biasa. Ini banyak hadis-hadis tentang masalah ketika ditanyakan akhlak Nabi, jawabnya Nabi itu khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bagi Nabi bukan sekedar bacaan, tapi Quran itu sudah berbentuk amal. Gitu kan? Jadi Nabi ini kalau keseharian ini itu adalah Al-Quran, gitu kan. Jadi lain dina tataran omongan, tapi sudah masuk dalam bentuk amal itu. Makanya ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi, maka Aisyah menjawab khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran. Jadi siga nama mau lihat Al-Quran itu Nabi, bagaimana bicaranya, bagaimana kesehariannya, pola pikirnya, gitu kan. Itu semuanya itu berbentuk amal. Jadi Al-Quran itu ya itu. Makanya pendidikannya begitu. Kalau misalkan mengajar sebuah ayat, nah Nabi itu dan para sahabat tidak melanjutkan kecuali Quran itu memang sudah dilakukan. Pandi urang mapan karek bab sodakoh ge menihara resenya. Kan lamun tema lamun akhlakna Al-Quran berarti sodakoh itu sudah nampak dalam keseharian. Itu khuluqul Quran. Bagaimana dengan sesama orang, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, inilah. Makanya ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, suilat Aisyatu, Aisyah ditanya an khuluqi Rasulillah,
tentang akhlak Rasulullah, faqalat, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Nah bahkan ternyata Nabi di dalam dakwahnya ternyata paling utama tentang persoalan akhlak. Innama bu'ithtu, hanya saja aku diutus liutammima solihal akhlak, untuk menyempurnakan yaitu kebaikan-kebaikan akhlak. Dalam lafaz yang lain makarimal akhlak. Jadi tidak solihul akhlak tapi makarimal akhlak. Nah, makanya di sini berarti dengan hadis ini Nabi ini yang pertama bagaimana manusia solihul akidah. Beres urusan akidah. 2, solihul akhlak. Beres akhlak. Yang ketiga solihul ibadah. Beresna ibadah. Nah ini yang Nabi garap. Bagaimana umat ini beres dalam akidah, beres dalam akhlak, dan beres di dalam ibadah. Disebut dengan kata-kata solihul akidah, solihul akhlak, solihul ibadah. Nah, jadi ada solihul akidah, solihul akhlak, dan solihul ibadah. Muncul pertanyaan, ari akhlak teh naon? Apakah akhlak ini moral? Coba yang mungkin kita paham, akhlak itu apa? Akhlak. Nah, kalau para ulama mendefinisikan akhlak itu hayatun rosikhotun tasduru anhul af'al bighairi rawiyatin. Bighairi rawiyatin. Jadi bahwa yang disebut akhlak itu hay'ah, keberadaan diri, rosikhoh yang sudah dina Sunda mah rosikhoh teh geus mendarah daging, mendarah daging. Satu keberadaan pada diri yang rosikhoh, mendarah daging. Tasduru anhul af'al, yang muncul untuk berbuat yang baik itu bighairi fikrin warawiyah, tanpa dipikir-pikir, tanpa ditimbang-timbang. Jadi yang sudah jadi akhlak itu adalah secara singkat, dia kalau berbuat baik itu secara spontan. Teu dipikir-pikir, teu ditimbang-timbang. Itu spontanitas itu kan. Jadi lamun aya momen sebuah kebaikan itu sudah refleks gitu kan untuk melakukan itu. Itu sudah jadi akhlak. Contoh. Jadi kalau misalkan bertemu dengan malam itu sudah spontanitas. Dia bangun dan langsung sholatul lail. Teu berat, teu susah, teu dipikir-pikir, langsung. Nah, itu berarti tahajudnya sudah jadi akhlak. Ya, sudah jadi akhlak. Kalau dia bersedekah ya sudah terbiasa gitu kan, keseharian. Jadi sedekah itu bukan musiman tapi dia keseharian dan sudah terbiasa, enak gitu kan melakukannya. Bahkan kalau tidak bersedekah itu justru merasa tidak enak. Nah berarti dia sudah jadi akhlak gitu kan sedekah ini. Bapak-bapak kalau misalkan pas begitu jam 3 atau jam 4 itu sudah spontan gitu kan, spontan bangun yang kemudian langsung ke masjid, ini sudah jadi akhlak. Tapi lamun teh misalkan hudangna hararese, teu rek init ka masjid mikir lila.
ini entong. Nah itu can jadi akhlak gitu kan. Jadi lamun ge spontanitas itu kan, itu jadi akhlak gitu kan. Makanya ya ini ciri-cirinya ya kalau misalkan bapak-bapak tiap subuh sudah seperti ini gitu kan, geus ampang awak teh. Ini ke masjid pokoknya sudah apa mudah itu kan melakukan ini berarti ini sudah jadi akhlak. Tapi lamun teh maka masjidna sewaktu-waktu nah itu can jadi akhlak gitu kan. Karek bisa Allahumma maksakeun gitu kan. Nah, makanya di sini tahap amal ini ada tahap amal itu terpaksa, ada tahap amal itu terbiasa. Nalika itu terpaksa itu baru bisa. Tapi kalau terbiasa ini sudah jadi akhlak. Nah, Nabi itu begitu. Jadi kalau misalkan ada perintah-perintah Allah ya sudah terbiasa gitu kan. Makanya pantas kalau disebut khuluquhul Quran. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul mabtun. Yang dimaksud adalah nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melihat bagaimana orang-orang kufur dan orang-orang kufur pun akan melihat nasib nanti terhadap orang-orang yang beriman. Itu kan pasatubsiru wa yubsirun. Engke mah bakal silih saksikeun. Bakal silih perhatikeun. Fasata'lamu ya Muhammad wa saya'lamu mukhalifuka. Engkau Muhammad akan tahu bagaimana mereka dan mereka akan tahu terhadapmu itulah. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan yaitu nasib-nasib, akibat-akibat dan akan dipertontonkan kepada orang-orang muslim dan orang muslim akan diketahui bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang dia dapat nanti di yaumul akhir. Makanya bi ayyikumul maftun. Dari mana kalian menganggap gila kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu huwa a'lamu. Dia lebih tahu biman dhalla dari orang-orang yang sesat ansabilihi dari jalannya wa huwa a'lamu dan ia maha tahu bil muhtadin terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi di sini bahwa Allah sudah memberikan petunjuk ini adalah jalan yang dhalla, ini jalan yang hada. Ini adalah yang dhalalah, ini yang hidayah. Maka tinggal manusia ini mau menempuh jalan yang mana. Karena dua-duanya sudah Allah beritahukan dan Allah tunjukkan. Makanya di sini a'lamu biman dhalla dan a'lamu bil muhtadin. Allah itu sangat tahu dia mau mengambil jalan yang mana, yang dhalla atau yang hada. Dan Allah maha tahu tentang pilihan-pilihan manusia, pilihan-pilihan orang. Oleh sebab itu, maka disinilah dalil tentang man yahdillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Artinya man yahdillah barang siapa yang mengikuti petunjuk gitu, fala mudillalah maka tidak akan sesat. Wa man yudlil barang siapa yang dibiarkan dalam kesesatan atau mungkin dia mengambil jalan kesesatan, pala hadialah maka tidak akan mendapat petunjuk. Jadi dua-duanya sudah dituduhkan oleh Allah, maka tinggal manusia mau mengambil yang mana. Itulah a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Makanya orang banyak mengatakan saya belum mendapatkan petunjuk. Bukan belum mendapatkan petunjuk, tapi yang ada tidak mau mengikuti petunjuk.
Kan udah ada petunjuk mah. Nu mana petunjuk teh Pak? Al-Quran kan. Petunjuk itu adalah sunnah. Kan ini adalah hudan, petunjuk kan. Angzalna alaikal Quran. Kata Allah, aku turunkan kepadamu Al-Quran. Apa? Hudan sebagai petunjuk. Jadi ini sebagai petunjuk. Tinggal mau tidak mengikuti petunjuk. Pas begitu keluar dari petunjuk, itulah yang disebut dolla. Itu orang yang sesat. Nah, jadi disinilah bahwa di dalam surat Al-Qalam ini dari ayat 1 sampai ayat 7, yang pertama adalah Allah sudah mencatat segalanya. Yang kedua, bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang mendapatkan pahala terus-menerus karena dia memiliki akhlak yang luar biasa. Yang ketiga, bahwa nanti di yaumul akhir akan saling tahu bagaimana orang-orang kafir akibatnya dan nasib orang-orang muslim. Semuanya Allah akan perlihatkan. Kenapa? Karena Allah ini maha tahu siapa orang yang dolla dan siapa orang yang hada, orang yang mendapat petunjuk. Dan nanti akan dilanjutkan lagi terhadap bahasan yang selanjutnya, yang ini mungkin masih berkaitan dengan ayat yang ketujuhnya, yaitu nanti ada orang yang mendustakan dan Allah melarang mengikuti orang-orang yang mendustakan akhirat, mendustakan agama. Itu untuk ayat yang selanjutnya. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan menjadikan ilman nafi'an. Itu kan tadi mulainya dari setengah 5. Jadi ya pas untuk kajiannya tidak kurang dari 50 menit gitu kan. Nah, itu saja, dan seperti biasa sebelum kita akhiri kajian ini, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf ini saya nggak bisa kenceng suaranya soalnya. Mungkin saya 2 pertanyaan. Yang pertama, tadi dijelaskan di surat Al-Qalam ini bahwa juga dari hadis yang di Ibnu Abbas tadi, bahwa kolam itu diciptakan yang pertama. Itu menurut pendapat Ibnu Abbas. Tetapi ada juga menjelaskan bahwa Allah itu pertama kali itu Nur Muhammad gitu. Nah ini yang ingin saya tanyakan sebenarnya yang mana ini? Karena beberapa itu memang banyak penjelasan itu Nur Muhammad, ada yang kolam. Ini aja Pak yang pertama. Yang kedua, itu kaitannya dengan penjelasan-penjelasan ini dan sebelumnya dengan qada dan qadar. Jadi ada kolam nanti akan mencatat segala amal, ibadah dan segala semuanya itu sampai orang itu bisa menerima catatan-catatan amalnya dia nanti tangan sebelah kiri dan satu sebelah kanan, sehingga satu masuk neraka, satu lagi yang terima sebelah kanan akan masuk surga. Tetapi dikaitkan dengan qada dan qadar manusia dengan ikhtiarnya tadi, sebetulnya gimana Pak Ustadz? Jadi orang tadi sudah ada catatannya. Apakah dia dicatat bahwa catatan di sana dia akan terima sebelah kiri gitu nantinya ataupun sebelah kanan. Nah itu mengenai qadarnya tadi, qada dan qadarnya dikaitkan dengan ikhtiar kita. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi yang jelas bahwa di dalam ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh beberapa hadis, bahkan asar sahabat, bahwa semua dalil yang menerangkan awwala syai'in khalaqahu al-qalam. Pertama sesuatu bahwa Allah menciptakan itu adalah al-qalam. Al-qalam. Nah, tentang masalah Nur Muhammad ini adalah itu
bukan apa istilahnya, bukan makna yang hakiki. Nur Muhammad itu gitu, cahaya Nabi Muhammad itu bukan hakiki. Maksudnya justru Nabi Muhammad ini diutus, ini Allah menjadikan beliau sebagai cahaya gitu kan, itu kan. Jadi bukan sebenarnya ya yang Allah ciptakan pertama kali itu kan bukan Nabi Muhammad, tapi kan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam. Tapi setelah Allah itu menciptakan Al-Qalam, maka Nabi atau Allah mencatat bahwa akan ada orang-orang yang terpilih gitu kan untuk menyinari dunia ini. Makanya disebutkan itu Nur Muhammad gitu kan. Jadi saya belum mendapatkan itu Nur Muhammad itu awalus syai'in gitu kan, tapi itu hanya sekedar bahasa-bahasa majazi yang dalam arti bahwa Nabi Muhammad itu nanti Allah akan utus ke muka bumi untuk menerangi yang kondisi jahiliyah itu, yang kondisi masa itu adalah masa jahiliyah itu. Jadi yang saya tahu tentang Nur Muhammad seperti itu, bukan dalam arti awalus syai'innya gitu kan. Jadi Allah apa istilahnya, tetap yang paling pertama adalah Al-Qalam. Itu kan Al-Qalam. Yang kemudian setelah Al-Qalam Allah mencatat segala sesuatu, itu kan termasuk adanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang akan menerangi muka bumi ini, gitu kan. Nah, begini, bahwa setiap manusia itu ada baik dan jelek. Itu adalah sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Hanya di dalam ikhtiarnya ada yang masuk dalam kategori syakiyun atau ada kategori sa'idun. Contoh begini, Pak Haji Ulum ini di neraka ayah bagian, Pak. Di surga ada bagian. Itu kan, itu sudah dicatat bahwa Pak Ulum itu di neraka punya kursi, di surga juga punya kursi. Tinggal mau mengisi yang mana. Nah, itulah ikhtiarnya. Bisanya. Ya. Makanya kalau kita masuk surga lain ngisian tempat batur. Dan kalaupun ke neraka bukan mengisi tempat yang lain. Karena masing-masing sudah ada. Contoh nakir. Jadi kalau misalkan di apa istilahnya di sebuah tempat. Contoh di Jalak Harupat. Itu kan. Nah ini kapasitas Jalak Harupat itu misalkan untuk 40.000. Itu 40.000. Itu kan. Berarti bagi 40.000 sudah terpenuhi. Itu kan. Nah, surga itu sudah disiapkan untuk semua manusia yang Allah ciptakan. Jadi lamun arah suka surga moal heureun. Da geus disiapkeun, kita pun ku Allah teh. Moal sugan misalkan jadi pasar sedek gitu kan, sehingga di komplek gitu kan moal. Duk-dek moal gitu kan. Nah, kalau masuk neraka itu moal pasar sedek gitu kan. Moal sugan istilahna beakeun tempat. Gitu kan. Itulah qada qadar Allah. Tinggal kita ikhtiarnya mau mengisi tempat yang mana. Nah kan gitu. Kita beramal soleh ikhtiarnya. Maka itu kita masuk ke surga itu kan sudah ada jatahnya. Kita masuk ke neraka. Kalau misalkan kita mau orang kufur tidak mau soleh sudah ada itu. Rizki ini sudah ada. Dicatat. Dicatat. Gitu kan. Saya ini ada rizki bagi saya. Gitu kan. Tapi tetap walaupun Allah catat, maka Allah menyuruh untuk ikhtiar. Ya, menjemputnya gitu kan. Mau bisa orang cicing ya di masjid kan ngadaguan turun rezeki itu tidak mungkin kan. Berarti ada. Mana dalilnya? Ketika Siti Maryam melahirkan, itu kan untuk Allah itu berkuasa, Maryam itu tidak lapar. Tapi kenapa terpanggil lapar? Allah berkuasa, ada kurma di depannya, tapi tidak begitu. Ada kurma bagi kamu, tapi kamu harus melangkah dan nanti menemukan pohon kurma. Setelah menemukan, goyangkan pohon kurma itu. Itu kan ada ikhtiarnya gitu kan. Makanya ini antara qada dengan ikhtiar sebenarnya tidak
tidak kontra, Pak. Semuanya sudah Allah tentukan, tapi tetap ada sebuah kewajiban ikhtiar. Makanya ikhtiar itu sebagai ibadahnya. Maka nasibnya itu sudah ada kodarnya gitu kan. Dari ikhtiar itu kan, nah cina ieu mah usaha tapi berhasil. Memang ada kodarnya di situ, tapi kita punya nilai ibadah. Pas begitu hasil berarti ada kodarnya, tapi kita juga punya nilai ibadahnya dari ikhtiarnya. Makanya Nabi, Rasul, Allah itu menyuruh untuk ikhtiar. Apa ikhtiar itu? Memilih, mencari, melakukan yang baik. Adapun nanti ketentuannya sudah ada, gitu kan. Itulah wa mayas turun, gitu Pak. Ya, itu saja. Mudah-mudahan nanti kita bertemu di kesempatan yang lain dan bisa melanjutkan kajian tafsir selanjutnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.